Tapi di sana disebutkan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi semua kepahitan ini ternyata adalah pintu kabar gembira. Kalau apa? Kalau sabar. Yang sabar itu yang bagaimana? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ini ayat penting sekali untuk kita hafalkan, kita pahami dan kita amalkan. Juga kita dakwahkan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan kami Allah pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, bisyai, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Tuhannya, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Jadi hidup ini sudah pasti akan ditimpa sesuatu. Satu yang membuat kita tercekam, takut macam-macam. Ada takut karena penyakit, ada takut karena ancaman orang, ada takut karena urusan keluarga, ada takut karena dolar naik, ada takut karena takut banyak yang ditakuti. Coba suka takut apa dek? Jadi lupa begini sih. Takut hafalan lupa gitu kan? Padahal belum menghafal. Ini juga hadirin. Takut dagangan tidak laku, takut suami berpaling ke lain hati, takut banyak yang kita takuti dalam hidup ini. Dan ini neken, tapi ini sedikit loh hadirin. Sedikit dibanding ketidaktakutan yang Allah berikan. Betul? Dalam hidup ini bisyai, sedikit saja. Kemudian kekurangan makanan, lapar. Ada makanan mah sedang kambuh, tidak bisa ditelan juga. Kekurangan harta, ada juga yang oleh Allah diuji dengan harta. Tadi dengan lapar, dengan harta. Juga jiwa, ada yang sakit, meninggal. Dan infrastruktur kita, buah-buahan tuh kalau ada yang menafsirkan
infrastrukturnya yang diuji. Tapi di sana disebutkan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi semua kepahitan ini ternyata adalah pintu kabar gembira. Kalau apa? Kalau sabar. Yang sabar itu yang bagaimana? Pukulan pertama, alladzina idza asabathum musibah. Ketika ada pukulan pertama, ke siapa dia lari? Nah, kalau larinya ke Allah, qalu, mulutnya berkata nih, mengiringi hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi dua kunci sabar tuh. Satu, tidak merasa memiliki dan tidak merasa dimiliki kecuali milik Allah. Jadi kepemilikan itu bisa membuat kita nggak sabar. Merasa memiliki itu bisa membuat kita kurang sabar. Ketika uang hilang, uang hilang, kalau ini merasa milik saya berat. Tapi ketika ya ini titipan Allah, diambil oleh Allah lewat orang itu, mudah-mudahan dia tobat. Masih ingat anak yang tangannya diamputasi ketika dia ke sekolah, tangan kanannya ini dipotong, anak kelindes truk sampai ke sekolah, orang-orang semua mengatakan, aduh kasihan, kamu tidak punya tangan kanan. Semua orang lihat yang tidak ada. Anak ini SMA nih, lihat dong apa yang Allah sisakan. Coba. Mana yang Allah sisakan? Kepala, pundak, lutut, kaki. Semuanya disisakan. Bayangkan kalau semua diambil dan yang disisakan hanya tangan kanan. Bagaimana suasana kelas itu hadirin? Guru, lah ngomongnya dari mana? Tiba-tiba megang ke tangannya kan repot kalau nggak ada badannya, ya kan? Makanya harus bersyukur. Pasti sebagian kecil dibanding dengan nikmat yang sangat besar. Nah hadirin, dia yakin tangan ini milik Allah dan ada waktunya pulang. Ini kan saya juga tidak tahu nih apakah tubuh saya pulang sama-sama atau tidak. Kan ada yang pulang duluan, ada yang kakinya duluan, ada yang jarinya duluan. Tapi ini saya lihat sebagian udah pada pulang nih sebagian. Giginya ya nggak usah ditutup, jadi ketahuan sudah pulang. Benar. Apa saja yang sudah pada pulang duluan? Sebagian di antara kita sudah pulang, rambut ada yang pulang duluan. Ya, ini milik Allah semuanya. Makanya kalau kita yakin ini milik Allah, bagusnya jangan somse, ya, jangan merasa keren. Enggak, ini milik Allah nih. Merasa ada kekurangan jangan minder maksudnya. Jangan merasa malu, ini milik Allah. Kenapa? Lihat orang lain jangan iri dengki maksudnya. Wah, lihat itu keren badannya, enggak usah begitu, itu ciptaan Allah juga. Melihat yang kurang bagus menurut kita jangan menghina. Bagusnya jangan somse, kurangnya jangan minse. Lihat yang lebih bagus jangan irse, dan lihat yang dianggap kurang bagus jangan menghinse. Nyiksa diri, jangan menghina. Dan kalau diambil oleh Allah, ridho hadirin, ridho. Ini ada sahabat-sahabat yang tunanetra, acungkan tangan. 1, 2, 3, 4. Dari mana? 5, 6, 7. Dari mana ini Kang? Dari Tasik. Bekasi atau Tasik? Ya udah nggak apa-apa ya. Dalam rangka apa ini kesini? Tuh kan walaupun nggak lihat, nggak kemana, nggak tahu jalan, sampai ke sini, betul tidak? Yang diambil kan hanya mata ya Kang ya. Padahal mata tuh banyak, ada mata kaki, tapi yang paling penting mata apa?
Ada sebuah syair yang membuat mudah-mudahan bersyukur. Sayang saya suaranya lagi kurang pas. Buta hati lebih berbahaya. Buta mata tidak nampak dunia. Buta hati tidak nampak kebenaran. Buta hati ditipu nafsu dan syaitan. Dasar bukan penyanyi, alhamdulillah masih bunyi, betul? Hampir aja serak, tapi kan tidak boleh komplain, ya. Serak-serak ya bunyi. Gimana kalau udah serak nggak bunyi? Atau bunyinya beda? Ngik, ngik kan beda, hadirin. Syukuri, alhamdulillah. Maaf ya Kang, jadi mata milik siapa? Jadi kalau diambil oleh yang punyanya bagaimana? Ikhlas atau ridho? Kalau ikhlas itu beramal, sedekah ikhlas, hilang dompet ridho, ya. Baca Quran harus ikhlas, matanya diambil harus ridho. Ada yang pulang duluan, ada yang sampai usia sekian dikasih, usia selanjutnya udah waktunya pulang, matanya diambil, ya. Dan ini orang akan sabar ketika ini milik Allah. Juga jabatan, kedudukan dipergilirkan. Semua itu milik Allah. Kadang dikasih, kadang ditahan, kadang diambil. Benar? Dan gak bisa ditahan kalau waktunya pergi. Lagi naik motor, ban meletus, tenang Pak. Itu siapa artinya? Rezeki tukang tambal ban. Benar? Kita tidak boleh, aduh cilaka. Enggak cilaka. Cuman ban meletus. Kenapa ban meletus? Karena sudah waktunya. Kan segalanya ada waktunya. Kenapa dong kita yang ban yang meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kalau gitu saya nggak akan dinambal. Berarti ngedorong seumur hidup ya. Sing bahagia. Ada saatnya sakit, beli obat. Loh kan apotek juga hamba Allah. Yang jaga apotek juga hamba Allah. Benar? Nah, kalau uang mah pindah-pindah aja. Dulu zaman sebelum ada uang transferan kan rezeki itu diamplopin. Ya, gajian, kerja sebulan, terima amplop. Alhamdulillah ya Allah. Coba ini si bapak kerja sebulan. Berapa lama dia megang uang? Dari kantor pulang tuh sampai ke rumah. Bu, nih gaji. Jadi cuma ngangkut. Dari kantor sampai rumah. Memang diselipkan sebagian itu ya. Untuk cadangan darurat. Ibu, ya Allah. Alhamdulillah. Bagi-bagi itu. Ini jang cicilan. Ini jang bayaran. Ini buat warung depan. Saya lebih cepat lagi itu. Bawa saja oleh anak ke sekolah ini buat bayaran. Alhamdulillah senang. Sampai ke sekolah setor beres ya. Begitu. Cuman mindah-mindahin uang. Apalagi sekarang. Gesek aja ya enggak? Gesek. Dah enggak pernah lihat uangnya. Teman saya yang uangnya ratusan miliar pernah ditanya, pernah lihat enggak uangnya? Enggak. Megang? Enggak. Make? Enggak juga. Ya. Jadi gimana? Kan ada catatan. Catatan mah gampang. Saya juga bisa bikin sendiri ya. Mau dicatetin hadirin? Tapi kan enggak bisa digesek. Gesek aja oleh saudara. Ya, mudah-mudahan keluar. Udahlah. Sing yakin semua milik Allah, benar? Termasuk jabatan, nanti diangkat, diturunkan, itu dinikmati saja, ada waktu-waktunya. Wah saya emang gak mau pensiun, pasti pensiun. Karena enek orang-orang lihat kita gak pensiun-pensiun. Dipergilirkan, jabatan juga kalau sudah waktunya turun.
walaupun dia punya bala tentara yang banyak, walaupun punya strategi segala macam, ada intelijen yang canggih, nggak bisa nahan. Kalau Allah mau turunkan, turun. Wa tanzi'ul mimman tasya. Nggak bisa enggak. Apa yang Allah kehendaki itu bakal terjadi. Terus kita sakit, nggak apa-apa. Dengan sakit kita dapat ilmu di rumah sakit, bisa istirahat, bisa dapat pelajaran, bisa tahu orang-orang yang memperhatikan kita. Ini milik Allah. Benar? Halo? Ya, rumah kita milik siapa? Dompet? Milik siapa? Yang benar. Kenapa saudara berat sekali mengeluarkan? Kalau dompetnya milik Allah, cuma isinya milik saya. Dasar kopet, ada aja alasan. Bu, ibu, suami ciptaan siapa? Suami milik siapa? Mengerti ya? Bapak kenapa ketawanya gitu? Jangan memanfaatkan ceramah saya untuk kepentingan pribadi, Pak. Serius hadirin. Semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci sabar yang kedua, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semakin merasa memiliki, pasti makin banyak luka. Harusnya dunia ini nggak boleh dipegang gini nih, apalagi melekat, tidak boleh. Ini aja nih, kayak mikrofon ini. Pada waktunya diambil, ya nggak apa-apa. Dan nggak mungkin melekat terus di sini. Kalau mikrofon ini melekat di tangan saya nggak bisa apa-apa nih. Mau makan susah. Mau salaman susah. Mau nulis susah. Karena tidak pada tempatnya. Dia melekat itu, nempel itu pada waktu perlu aja. Pada waktu udah waktunya disimpan, simpen ini. Nah, banyak orang yang nempel terus di hatinya. Jadi giliran diambil nggak bisa, sakit dia dan jadi nggak berfungsi tangannya. Benar? Apalagi jika mikrofon ini melekat di bibir saya, udah repot hadirin. Jadi kayak bebek ya. Makanya dunia ini nggak boleh ada yang melekat di hati ini. Nggak boleh, nggak boleh. Harta, benda, termasuk manusia, cinta itu tidak boleh membuat kemelekatan. Kalau melekat di hati terlalu cinta, Allah nggak ridho, nanti dikasih ujian hidupnya. Bu, ibu, jangan terlalu cinta sama suami ya. Sebab suami ibu juga belum tentu cinta sama ibu. Aduh, remek. Bukan itu jawabannya. Karena Allah cemburu. Bapak juga jangan terlalu cinta sama istri. Cinta boleh, tapi udah melekat jangan. Karena Allah yang tahu isi hati nanti bakal ngasih ujiannya. Lalu yang kedua, wa inna ilaihi innalillah wa in. Gimana tadi teh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kepada Allah kembalinya. Bukan hanya nanti, sekarang juga dalam segala hal itu harus kembali ke Allah. Sebab dalam segala hal hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Siapa lagi? Kan? Minta tolong sama orang hanya boleh mulut, hati tidak boleh. Karena dia tidak akan bergerak tanpa izin Allah. Kalau mau pinjam uang, cuman mulut saja boleh pinjam, hati ke Allah. Karena dia belum tentu jadi jalan. Kalau kita bersandar kepada makhluk, mulut dan hati galau. Datang ke dokter, datang, berobat. Tapi ingat yang menyembuhkan Allah. Dokternya sama, sakitnya sama, obatnya sama, berobatnya juga barengan. Yang satu bisa sembuh, yang satu enggak sembuh. Kenapa? Karena Allah yang menyembuhkan. Ya, mana yang baik, sembuh atau belum sembuh? Stres saudara ya. Mana yang baik, sembuh atau belum sembuh? Tergantung Allah ya. Ada kalanya lebih baik belum sembuh. Karena Allah akan menggugurkan lebih banyak lagi dosanya. Karena Allah senang pada waktu dia sakit lebih banyak
bermunajat. Dan Allah tahu kalau udah dibikin sembuh, dia lupa tuh sama Allah. Ada utangnya tidak banyak, tahajud nggak lunas-lunas. Sedangkan temennya tidak tahajud lunas. Kenapa coba? Mana yang lebih bagus? Cepat lunas atau tidak? Lunas, ya enggak? Kalau hutang hadirin cepat lunas. Tapi lunasnya tidak sampai membuat ibadahnya berkurang ke Allah. Jadi udahlah hadirin, sing sabar tuh kuncinya dua. Enggak sabar itu kalau merasa memiliki dan larinya kepada selain Allah. Itu bikin enggak sabar. Jalanin aja, ada sabar enggak sabar juga harus dijalanin, betul? Halo? Sekarang macet, mau sabar mau enggak sabar, dah tetap macet. Genteng jatuh kena jidat, benjol, mau sabar enggak sabar tetap benyut. Iya kan? Kenapa jadi begini? Gak usah diomongin, udah benyut. Saya nggak terima. Gimana nggak terima? Udah jelas tanda terimanya, ya. Penderitaan orang tuh nggak nerima takdir. Kalau nasi jadi bubur, bagaimana? Terima, tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, gepuk, sate marangi, soto, babat, dan sebagainya. Itu mah jadi hajat hadirin. Nah begitulah sahabatku yang baik, siap-siap dalam hidup ini ya. Siap, harus siap, karena sedia payung sebelum hujan itu lebih tenang dibanding dengan hanya siap tidak hujan. Tenda-tenda yang dipasang tuh di hajatan tuh lebih menenangkan walaupun ngemodal. Kenapa? Karena siap. Siap panas, siap teduh, siap angin, siap hujan. Betul? Nah hidup juga lebih menenteramkan itu kalau siap. Nah caranya kita harus tahu kita ini milik Allah. Dan kalau Allah berbuat sesuatu itu benar-benar udah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.